Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita harus ke luar negeri, bagaimana kalau kita harus menatap di luar negeri, sekolah di luar negeri dalam waktu yang lama, bekerja di luar negeri dalam waktu yang lama. Dalam Islam ternyata ada syarat-syaratnya, ya. Ini kita ambil dari kitab Al-Usul Al-Salasah, ya, 3 landasan utama, dan saya kira ini bagus juga untuk kita pelajari sebagai orang muslim yang mau menyekolahkan anak ataupun mau kita sendiri menetap ke sana, bekerja di sana di luar negeri, ya. Seperti apa sih syarat-syaratnya? Nah, ini mari kita bahas ya satu persatu, oke? Di sini kita harus melihat bahwa ketika kita menetap di luar negeri, ya, ketika kita menetap di luar negeri, kita harus mengenal dulu nih, tempat apa sih yang kita harus hijrah atau kita harus mendatangi ke tempat tersebut, gitu ya. Yang pertama yang harus kita kenali adalah sulit nggak di sana untuk menjalankan syiar Islam secara menyeluruh, atau justru di sana malah justru dibatasin. Ya, agama Islam susah, sholat di sana susah, berjamaah susah, menjalankan ibadah Jumat susah, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah di sana sulit untuk menampakkan keislaman? Misalnya kita pakai koko nggak bisa, atau pakai peci kita nggak bisa, atau kita punya jenggot nggak bisa, gitu ya. Nah, ini kenalin dulu tempat-tempat seperti itu supaya apa? Supaya kita nanti tidak tersiksa ketika berada di sana. Oke? Yang berikutnya adalah bagaimana jika memang kita harus pergi ke tempat itu, gitu ya. Mau tidak mau tetap harus kita ke situ. Oke? Berarti pertama adalah kita harus cukup ilmu yang memelihara dari syubhat. Ya, jadi pasti nanti ketika ke sana kita akan banyak syubhat, gitu ya. Sehingga kita harus tahu ilmunya, oke, supaya tidak terjebak ke dalam syubhat. Kemudian yang berikutnya adalah harus kita memiliki agama yang kuat, akidah yang kuat untuk menjaga diri dari syahwat. Ya, ingat negara-negara barat misalnya kita mau pergi ke Eropa, itu luar biasa ya, namanya orang berbusana seperti itu. Sehingga kita harus cukup kuat ini agamanya. Kalau mau nyekolahkan anak ke sana ya anak harus kuat banget, gitu ya. Gitu ya. Misalnya dia tidak suka nonton film-film yang tidak benar, ya, yang itu sudah proven, sudah terbukti. Nah, itu baru bisa. Kemudian jika kita harus pergi ke tempat itu, kita harus cek. Memang kita memiliki kepentingan yang sangat mendesak, mau tidak mau kita harus ke sana misalnya. Ya, apakah itu di bawah ancaman dari perusahaan? Kalau nggak ke sana nggak bisa, gitu ya, harus kita yang ke sana, ya, atau karena keterkaitannya dengan sesuatu yang mungkin agak susah, ya, tapi itu konsekuensinya tadi, ya, kita harus bisa menghindari dari syubhat dan kita juga harus menghindari dari syahwat. Nah, kemudian yang lebih berat lagi, bagaimana jika kita harus menetap di tempat itu, ya, menetap dalam waktu yang lama, gitu, misalnya sekolah, ya, atau memang bekerja di sana, gitu ya. Yang pertama, kita harus merasa aman dengan bekal agama kita, ya, dan tidak terpengaruh oleh lingkungan syirik, ya. Ini di Quran surat Al-Mujadilah ayat 22 dan Al-Maidah ayat 52 sampai ayat 52 nih, ya, sorry. Itu kita harus kuat nih bekal agamanya nih, ya, benar-benar kuat, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang menimbulkan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menghidupkan syiar di tempat tinggalnya. Jadi walaupun kita harus ke sana, tapi paling tidak kita bisa membuat pengajian-pengajian kecil, kemudian nanti kita bisa mengkoordinir sholat Jumat di sana dan sebagainya, ya. Itu kita harus bisa, gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kepentingan untuk mensiarkan dakwah di tempat tersebut. Ya, jadi nggak cuma kita menetap di tempat itu menikmati gajinya, tetapi kita juga harus bisa mensiarkan dakwah atau mempelajari sifat-sifat mereka untuk bekal dakwah di tanah air, ya. Jadi kalau orang Amerika tuh sukanya begini loh, maka kita harus begini, gitu ya. Ini adalah cara-cara untuk kita bisa memahami sifat-sifat mereka. Nah, bagaimana jika kita tidak mampu melakukan hal ini, maka hijrahlah, kita nggak usah ke situ dulu, gitu ya. Itu dari Ani 197 Al-Ankabut 56, ya. Dan beberapa hadis tentang kewajiban hijrah sampai hari kiamat. Jadi kita harus hijrah ke tempat yang lain yang lebih baik, ya, daripada akhirat kita ada masalah nantinya. Nah, inilah hal-hal inilah yang nanti akan menjadi sesuatu yang sangat penting
di di kehidupan kita nantinya, dan insya Allah lah kita akan menjadi orang-orang yang bisa terjaga, baik itu terjaga dari sifat syahwat kita, terjaga dari kesyirikan, terjaga dari syubhat, dan balas justru kita harus bisa berdakwah di sana, menampakkan keislaman kita, membikin sholat tarawih, membikin sholat Jumat, ya, membikin halal bihalal dan sebagainya. Kira-kira itu bisa menimbulkan syiar Islam. Saya kira itu insya Allah bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.